Halo semua, kita ketemu lagi di channel ini. Kita masih membahas mengenai bagaimana memformat laporan skripsi ataupun laporan yang lain. Di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana cara memasukkan rumus ataupun bagaimana cara kita nanti memformat rumus. Nah, di kuliah di teknik, laporan pasti akan ada rumus seperti ini. Nah, kalau kita cek, kalau ada muncul tanda seperti ini, nah, itu berarti menggunakan equation yang ada di Microsoft Word, dan di laporan ini juga ada beberapa rumus yang dipakai. Ini cukup panjang rumusnya kalau kita lihat, dan ini diketik manual. Nah, bagaimana caranya agar kita lebih cepat atau lebih rapi dalam pembikinan rumus ini? Idealnya semua rumus dibikin dalam equation tersebut, dan di laporan itu juga biasanya ditambahkan di sini judul atau nomor dari rumus itu, dimana di sini memasukkan di sini bab, ini bab 21, artinya di sini equation pertama atau rumus pertama di bab 2, dan ini ditulisnya pun masih secara manual. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya agar bisa dibikin secara otomatis. Nah, caranya adalah banyak cara untuk memformat dan memasukkan rumus. Namun saya akan memperlihatkan salah satu, yaitu dengan menggunakan tabel. Mana di sini dibikin tabel. Nah, tabel seperti ini, dan tabel ini kita hilangkan bordernya, kemudian kita atur supaya di tabel ini posisinya zelnya itu berada di tengah, dan kita cek dulu paragrafnya. Nah, ini kita masukkan di sini 3, sini single aja. Oke. Nah, di sini ada 2 kolom. Kolom pertama itu adalah untuk rumus. Kolom kedua adalah untuk nomornya ini nanti. Nah, untuk rumus kita bisa masukkan di insert equation. Insert new equation. Nah, akan muncul di sini tanda seperti ini. Kita biarkan dulu seperti ini. Ini kita pindahkan ke pinggir tepi kiri, dan ini tepi kanan, dan ini kita akan memasukkan nanti nomornya secara otomatis. Nah, caranya sama seperti kita memasukkan untuk penomoran nomor tabel dan nomor gambar. Pergi ke bagian reference, insert caption. Nah, insert caption di sini kita bikin label yang baru. Ini rumus. Nah, cuma di sini labelnya ini kita exclude label, jadi kata rumusnya nggak ada, cuma angka aja nanti. Kemudian numberingnya kita memakai 1, 2, 3 dan seterusnya, dan kita memakai judul bab, dan di dokumen ini kita sudah format judul babnya bab 1, 2, 3 dan seterusnya itu memakai heading 1. Kita beri pemisahnya antara judul bab dan nomor rumus itu 2.1, 2.2 dan seterusnya. Kemudian klik OK, dan kita bisa memindahkan itu ke sini. Kita atur lagi dulu. Nah, ini questionnya atau paragrafnya kita cek lagi. Ini bagusnya di sini poin, kemudian di sini 3 poin. Oke. Nah, ini adalah ya rumus yang akan kita jadikan template untuk rumus berikutnya. Nah, untuk menjadikan template, kita pilih tabel ini, pergi ke insert, kemudian ke bagian equation. Di sini ada pilihan save selection to equation gallery. Kita pilih, contoh di sini kita pakai aja lah contoh rumus template.
kemudian kategorinya kita beri general aja, building block. Oke. Nah, ketika kita ingin memasukkan rumus baru, maka tinggal nanti di equation dan kita pilih di sini rumus yang telah kita simpan tadi di rumus template. Nah, lihat kita masukkan di sini, otomatis di sini akan jadi poin 22. Kalau kita tambah rumus lagi, ya nomor ini akan otomatis akan berubah. Nah, ini coba kita hapus. Oke. Dan untuk memasukkan rumus seperti tadi ya, tinggal di klik di sini, ada di bagian desain, tinggal diketik ini rumusnya seperti apa. Nah, coba kita tulis ulang rumus yang di bawah tersebut. Jadi tinggal pengetikan Q sama dengan, nah ini ada atas bawah, dipilih di sini bagian fraction, ada atas bawah seperti ini. Nah, ini bagian yang di atasnya adalah Q kecil, kemudian dikali 60 dikali X, bukan dikali E dibagi C besar M. Nah, selesai untuk rumus ini. Nah, ini kita delete yang rumus lama. Nah, sekarang coba kita format beberapa rumus lain yang ada di laporan ini. Nah, rumus yang kedua. Nah, kita sudah memformat semua rumus tersebut dalam bentuk Microsoft Equation, dan kita juga sudah mempunyai nomor rumus yang sudah terformat secara otomatis. Nah, kita kembali lagi ke rumus 21 ini. Kalau kita perhatikan di setiap rumus akan ada penjelasan mengenai notasi atau simbol yang digunakan di rumus tersebut. Dan ini akan mengikut dokumen normal yang ada di dokumen Microsoft Word kita. Nah, ini perlu kita atur, artinya lebih bagus mempunyai style yang tersendiri. Contoh di sini kita bikin style yang baru. Kita beri nama, contohnya keterangan rumus, dan kita format fontnya, font Times New Roman. Bagusnya ukurannya, karena ini keterangan, akan bagus ukurannya lebih kecil, 9. Kemudian paragrafnya kita lihat, paragrafnya bagus 1,5. Jarak antar spasinya, antar barisnya atau antar paragrafnya adalah 0 dan 0 di sini. Dan kemudian karena di style normal kita ada free line-nya, maka ini kita nonkan dan kita klik OK. Nah, kita sudah ada keterangan rumus di sini sebagai style yang baru. Nah, kenapa di sini di rumus ini itu tidak rata kiri seperti yang kita atur tadi? Kalau kita cek, kalau kita hidupkan di sini, untuk hidupkan show height karakternya di sini, nah akan kelihatan tanda seperti ini. Tanda ini artinya itu tombol tab itu ditekan. Nah, ini kita bisa bikin seperti ini. Kalau kita hapus dengan mengetikkan backspace, dan kita sudah mendapatkan keterangan rumus seperti ini. Untuk yang lain tinggal kita sorot, pilih style keterangan rumus yang baru kita bikin. Nah, kita sudah mendapatkan keterangan rumus. Nah, kita sudah mendapatkan rumus yang ditulis dengan equation Microsoft Word ini.
kita sudah memberikan nomor penomoran secara otomatis, dan bagusnya itu kita masukkan dalam bentuk tabel sehingga formatnya atau layoutnya itu menjadi lebih bagus. Kemudian keterangan notasi rumus tersebut kita atur style tersendiri, kita bikin style terbaru di sini menjadi keterangan rumus, dan dengan itu ya kita bisa mendapatkan laporan yang rapi ketika kita memasukkan rumus di laporan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.